luar biasa apa yang tadi sudah disampaikan Kiai Mustafa Kamal. Jadi al-mutamassik bidinillahi fi awakhir zaman, dalam satu riwayat dari Nabi kita Ma'nan, orang yang berpegang teguh pada agama Allah, pada prinsip agama-agama Allah, ya, walaupun konsekuensinya nyawa, konsekuensinya harta, konsekuensinya kekurangan segalanya, itu betul kaqabidil jamr, seperti orang megang bara. Ya, mau ditaruh di mana, mau gimana, ini yang namanya megang bara, Pak. Maka memang kita ada di zaman, di akhir-akhir dekat lagi dengan kiamat, yang memang secara nubuwah yang pernah disampaikan Sayyiduna Muhammad SAW, ini dalam suatu fitnah yang luar biasa. Karena kalau kita hitung-hitung dari satu hadis fima rawahu al-Imam Ahmad an Huzaifah bin Yaman, bahwa anna marahil al-hukmi fi hadhihi al-ummah itu ala khamsati marahil. Sistem dalam kehidupan dunia semenjak Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus, itu akan terdapat 5 fase. Yang pertama, marhalatun nubuwah, 23 tahun disempurnakan oleh Allah agama lewat Sayyidina Muhammad. Ini fase pertama. Yang kedua, marhala khilafatur rasidah, khalifah rasidah selama 30 tahun. Fase yang ketiga adalah marahil muluk adud atau mulkun adud, raja-raja yang mengikat. Nah, di sini adud di sini masih masuk kategori raja-raja mukmin, pimpinan-pimpinan umat Islam yang mengikat. Mananya mengikat, walaupun sistemnya sudah bukan seperti sebelumnya, yaitu sistem khilafah rasidah, alaman hajin nubuwah, tapi dengan sistem kerajaan. Tapi fase yang ketiga ini itu masih tetap mengikat, artinya mengikat umat, ya, dimanapun mereka ada, dengan Al-Quran dan Sun. Selesai masa mulkun adud ini, ya kurang lebih di tahun 1924, setelah runtuhnya Khilafah Utsmaniyah atau Daulah Utsmaniyah yang berpusat di Istanbul, di Turki, mulailah lahir mulkun Jabari. Nah, kita ada di fase keempat nih. Mulkun Jabari ini apa? Pimpinan-pimpinan yang diktator dan maksa. Maka sekuat apapun, kalau kita kembali kepada ini, itu kita nggak akan pernah bisa keluar. Karena kita akan ada pada satu sistem, yang sistem tersebut akan menguntungkan pimpinan-pimpinan mereka, dan akan menghancurkan serta menzalimkan rakyat-rakyat mereka. Jadi kan kata Kiai Mustafa Kamal, ya, pajak ada yang 150, ada yang 300 naik. Ya kalau pajaknya buat bikin jalan-jalan di kampung yang memang belum ada jalanan. Kalau pajaknya digunakan buat bikin-bikin pasar-pasar di kampung-kampung yang belum kemasukan pasar. Kalau pajak-pajak tersebut digunakan untuk membantu saudara-saudara kita di Indonesia yang tidak mampu agar mereka bisa setara, oh, selamna kita bisa terima. Waradina, dan kita bahkan bisa ridho. Nah, ini kan permasalahan pajak kita dibuat gaji anggota-anggota dewan yang udah kaya, dipakai buat joget-joget lagi. Makanya saya benci banget kalau nggak orang joget. Kayak kemarin di sini nih di RT 4 ada lomba joget segala. Saya berdoa, ya Allah hujan kayak Allah gede, biar sambar gedek semuanya. Enggak, serius Pak, saya enggak bercanda. Enggak suka saya. Ji, lu kayak kagak demen dangdut aja, demen secara pribadi. Mansur S mana ada yang kagak saya hafal. Tanya Pak, lagu apaan? Rintik-rintik saya hafal.
pribadi Satrusmi. Jangan ditonton. Ya kalau anak-anak masih silakan ini. Ya Allah, nenek-nenek udah begitu pada videoin pada bininya joget. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka tahun depan RT 4 nggak boleh ada lomba joget. Demi Allah nggak boleh. Nggak boleh ada lomba-lomba joget. Silakan kalau mau joget anak-anak kecil. Oh kalau mau seru-seruan laki-laki dah. Ayo Bang Sony sama Kodir. Aman nggak kira-kira? Kalau ibu-ibu, ya Allah, apalagi ibu-ibunya bukan nenek-nenek. Joget, dilihatin, di videoin, habis begitu diupdate status la ilaha illallah. Antum ridho, pantat istri antum dipandangin orang, dihayalin orang, dayus. Tahu dayus? Orang yang Allah haramkan mencium aroma surga. Boro-boro masuk surga, nyium baunya surga aja Allah haramkan. Jangan kedemenan, hoi. Ibu-ibu. Bener nih lagi marah bu, jangan bercanda. Kalau mau joget di rumah aja. Paham kira-kira? Jadi kita ada di sebuah sistem yang sistem tersebut memaksa untuk memakmurkan, mengayakan para pemimpin-pemimpin, tapi membangkrutkan, menyusahkan, menzalimi para rakyat. Kita ini ada di sistem ini, nggak bisa. Maka kata Nabi pesan fasbiru, sabar. Hatta talqauni 'alal haud, sampai kalian semuanya ketemu aku nanti di telaga. Habis mau nolak bagaimana? Lah kalau kagak bayar pajak, diusir. Bener kagak? Lah mobil saya aja kagak bayar pajak, diberhentiin. Pak, pajaknya mati nih. Lah bayar. Siapa yang mau bayar 5 juta? Biar ini mati. Ya kalau ada duit kita bayar. Kan masalahnya kagak ada duit. Bener kagak? Wah, kalau umat Sayyidina Muhammad Bapak. Makanya kemarin ini Haji Fadil lagi baca artikel. Itu ada salah satu berita di Amerika. Itu dia bikin apa itu istilahnya? Itu ternyata Pak, orang Indonesia itu kalau bahasa Betawinya orang paling baik di dunia. Paling baik. Orang-orang lain udah pada bosan nyumbang. Lah orang Indonesia malah kagak ada bosan yang nyumbang. Allah beruntung Pak. Kalau umat Nabi Muhammad itu kagak ada yang susah diatur. Karena apa? Dia taat juga memang karena Allah, dia taat karena ngikutin Rasul. Enak banget. Nah makanya dalam kondisi-kondisi di mana marhalah keempat ini, yaitu mulkun jabariyun, sistem kepemimpinan yang diktator memaksa apa yang menjadi kepuasan mereka, mengambil dan mencuri, bahkan mengkorupsi apa yang menjadi keenakan perut mereka, walaupun harus yang jadi korban itu rakyatnya. Kita bagaimana kagak cemburu Pak? Bu, bagaimana kagak cemburu? Kita mau bayar pajak, minjem sono, minjem sini, Ustaz Rusmin. Ini pajak rumah 15 juta, akhirnya minjem, ya Allah. Ajudin minjem duit dah dulu 10 juta. Buat apa Kiai? Buat bayar pajak. Minjem kita mah. Bang Sony minjem duit dulu sini, Bang Imron minjem duit. Buat apa? Pajak, minjem sono sini. Dia pakai joget-joget. Dia pakai update status mobilnya mewah-mewah, rumahnya mewah-mewah. La ilaha illallah. Makanya udah nggak ada yang jadi contoh kita. Pimpinan yang harus wajib kita jadikan contoh yaitu Sayyidina Muhammad. Apa meninggalnya kata Sayyidah Aisyah, walam yasfa marrataini fil yaumil wahid, nggak pernah kenyang 2 kali dalam sehari. 2 kali 4, bahkan 2 kali 3 rumah Sayyidina Muhammad. Kalau Rasulullah tidur, tiker pandan itu hancur sudah. Niscaya seluruh debu yang ada di bawahnya nempel di pundak mulia Sayyidina Muhammad. Apa meninggalnya? Makanya diikuti Sayyidina Abu Bakar, ngikutin kayak Nabi. Aisyah, ya Mbak, nih keledai lu bawa ke rumah Umar, serahin.
ini yang gua punya semenjak gua jadi khalifah kurang lebih 2 tahun 3 tahunan kan, 2 tahun 3 tahunan. Kasihin, bilang nggak ada yang aku miliki semenjak aku jadi khalifah, semenjak aku jadi presiden kecuali ini. Kasih Umar. Dikasih sama Sayyidina Umar, nangis Sayyidina Umar. Demi Allah nggak ada yang bisa mendahului Sayyidina Abu Bakar. Masuk generasi Sayyidina Umar habis-habisan. Sayyidina Abdullah ibn Umar dagang di pasar, kelihatan sapinya, ontanya gemuk, dipanggil. Abdullah, sini loh. Iya, Pak. Ngapa, Pak? Ini sapi siapa? Sapi saya. Gemuk amat? Lah ya kan saya mampanin. Berhenti besok lo jadi pedagang. Sekarang jual, bagiin semuanya kepada fakir miskin, roksul malnya, modalnya lu ambil. Yang lain lebihnya lu kasih kepada fakir miskin, kepada masyarakat. Jangan mentang-mentang lu anak khalifah, paling kagak juga walaupun gua kagak nyuruh. Kalau lu anak menteri, kalau lu anak pejabat, kalau lu anak presiden, semuanya orang gerah. Jangan, itu ontanya anak Amirul Mukminin. Makanya gemuk. Watesan kali ini lu berhenti dagang di pasar. Ada yang begitu pemimpin? Dapat 2 bulan aja anak daripada kaya. Ini ibu-ibu kayak orang marah sama saya nih. Makan bu itu tuh, Bang Apud bawa itu jauh dari Semarang. Itu tuh apa namanya? Apa itu namanya Jak ya? Keripik pisang, biarin nggak apa-apa. Cuman kalau yang giginya udah hotel jangan. Iya, biarin disep-sep aja. Ya lo kape kelar aja kagak halus. Iya. Ya kalau yang depan ini orang pada segar semuanya, Hisam bro, udah dia mau masih muda banget. Makan Sam, makan. Habis. Udah laku. Kalau sekarang mah nggak bisa. Tetap umat Sayyidina Muhammad harus bahagianya apa busra lakum. Setelah Rasulullah mengatakan bahwa fase keempat kepemimpinan umat ini ala mulkin jabari, yang terakhir kata Rasulullah wasata'udu al-marhalah, akan kembali proses itu, fase itu kepada alamin hajin nubuwah fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah yang kelima Rasulullah, nanti akan kembali sistem hukum dunia ini sebagaimana sistem yang pernah Allah tetapkan kepada aku. Setelah itu Rasulullah diam. Maka nggak lama, bentar lagi juga insya Allah ya nggak, kebahagiaan ini Allah akan berikan kepada umat Sayyidina Muhammad ya Rabbal Alamin.